Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kimia semua, berjumpa lagi dengan Api Pacem, belajar kimia dengan menyenangkan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat belajar kimia. Kimia itu mudah, kimia itu indah. Kali ini kita akan bertemu dalam materi reaksi reduksi oksidasi atau sering dikenal sebagai reaksi redoks. Sahabat kimia semua, pernah kan kalian lihat besi yang berkarat? Ada nggak yang pernah berpikir kenapa besi bisa berkarat? Nah, untuk tahu jawabannya, yuk kita cari tahu pada materi kita kali ini. Perkembangan reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Pertama kali, reaksi redoks hanya dihubungkan dengan pengikatan atau pelepasan oksigen, di mana oksidasi adalah pengikatan oksigen oleh suatu zat. Contohnya, reaksi perkaratan besi, yaitu di mana besi akan berikatan dengan oksigen dan membentuk Fe2O3 atau besi yang berkarat. Sementara reaksi reduksi adalah kebalikan dari reaksi oksidasi, yaitu pelepasan oksigen dari suatu zat. Contohnya adalah reaksi pembentukan Cu dari Cu2O. Reaksi redok yang kedua dihubungkan dengan pelepasan dan penerimaan elektron, yaitu reaksi reduksi adalah penerimaan elektron oleh suatu zat. Contohnya adalah gas Cl2 akan mengikat dua buah elektron untuk membentuk dua buah ion Cl negatif. Sementara reaksi oksidasi adalah kebalikannya, yaitu pelepasan elektron oleh suatu zat. Contohnya adalah ketika Na akan membentuk suatu ion Na+ dengan melepaskan satu buah elektron. Nah, karena yang pertama dan kedua tadi sudah tidak digunakan lagi karena tidak semua reaksi berhubungan dengan oksigen dan tidak semua reaksi berhubungan dengan elektron, maka yang paling bisa diterima adalah penurunan dan kenaikan Bilog, di mana reaksi redok yang berhubungan dengan penurunan dan kenaikan Bilog dikatakan reduksi jika reaksi di mana zat yang bereaksi adalah mengalami penurunan Bilog. Sementara reaksi oksidasi adalah reaksi di mana zat mengalami kenaikan Bilog. Untuk Bilog sudah kita bahas pada pelajaran sebelumnya, yaitu bagaimana cara menentukan Bilog dari setiap unsur-unsur melalui aturan Bilog. Contohnya di sini adalah NaI ditambah 3 HOCl menjadi NaIO3 ditambah 3 HCl, di mana Bilog Na adalah +1, Bilog I -1, H +1, O -2, Cl +1, Na +1, I +5, O -2, dan H +1, Cl-1. I mengalami perubahan Bilog dari -1 menjadi +5, maka dia mengalami kenaikan Bilog sehingga dia disebut reaksi oksidasi. Sementara Cl mengalami penurunan Bilog menjadi dari +1 menjadi -1, maka dia disebut reaksi reduksi. Nah, bagaimana cara untuk menentukan reaksi redoks atau bukan redoks? Yang pertama adalah tentukan Bilog setiap unsur yang terlibat reaksi. Kemudian, tentukan apakah ada unsur yang mengalami perubahan Bilog. Jika tidak ada unsur yang mengalami perubahan Bilog, maka bukan reaksi redok. Jika ada unsur yang mengalami perubahan Bilog, maka merupakan reaksi redoks. Dalam reaksi redok, kita akan mengenal istilah reduktor. Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi atau mengalami kenaikan Bilog karena dia sifatnya mengoksidasi orang lain sehingga dia harus mengalami kenaikan Bilog atau mengalami oksidasi. Maka dia disebut reduktor atau pereduksi. Kemudian oksidator atau pengoksidasi adalah zat yang mengalami reduksi atau penurunan Bilog sehingga dia menyebabkan orang lain akan teroksidasi atau mengalami kenaikan Bilog.
Nah, hasil oksidasi adalah zat yang menjadi hasil dari reaksi oksidasi. Hasil reduksi adalah zat yang menjadi hasil reaksi reduksi. Reaksi redoks itu akan terjadi secara bersama-sama dalam satu reaksi. Maka setiap dalam reaksi redoks akan terdapat reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasi. Contoh penentuan reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi bisa dilihat pada reaksi berikut. NaI plus 3HOCl menjadi NaIO3 plus 3HCl. I mengalami oksidasi dari -1 menjadi +5. Cl mengalami reduksi dari +1 menjadi -1. Maka reduktornya adalah NaI karena NaI mengalami reaksi oksidasi sehingga dia mereduksi orang lain atau dia sebagai pereduksi. Kemudian oksidatornya adalah HOCl karena HOCl mengalami reduksi sehingga dia menjadi pengoksidasi atau membuat orang lain teroksidasi. Hasil oksidasi dari NaI tadi akan menghasilkan NaIO3 sehingga hasil oksidasinya adalah NaIO3. Hasil reduksi dari HOCl tadi dia tereduksi menjadi HCl, maka hasil reduksinya adalah HCl. Nah, apabila reduktor dan oksidator dalam suatu reaksi redoks merupakan zat yang sama, maka reaksinya disebut reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Contohnya bisa dilihat pada reaksi berikut. 3NaClO menjadi 2NaCl ditambah NaClO3 di mana reduktor dan oksidatornya adalah sama-sama berasal dari NaClO. Sementara hasil reduksi dan hasil oksidasinya berbeda, maka dia disebut sebagai reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Sedangkan apabila hasil reduksi dan hasil oksidasinya sama, sementara reduktor dan oksidatornya berbeda, maka dia disebut reaksi konproporsionasi. Reaksi ini kebalikan dari reaksi autoredoks. Contohnya bisa dilihat dari reaksi berikut. 2H2S ditambah SO2 menjadi 3S plus 2H2O. Reduktornya adalah H2S, sementara oksidatornya adalah SO2. Hasil reduksi dan hasil oksidasinya sama, yaitu S. Nah, jadi apakah kamu sudah tahu kenapa besi berkarat? Kalau sudah tahu, bisakah kamu menuliskan reaksinya pada buku tugas kalian?